para ketua DKM masjid dan mushola sekecamatan teman-teman yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan demikian banyak sekali karunia nikmat, iman, Islam, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini Allah memberikan kita kemudahan dapat melangkah kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala Masjid Al-Akhyar dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam mari selalu sama-sama kita haturkan Ustaz Mahfud Ibrahim dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya di tempat yang mudah Allah Subhanahu wa taala. Biramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lidayya. Jamaah sekalian, untuk membuka acara pada hari ini mari sama-sama kita dengarkan lantunan bacaan salawat Nabi dan yang akan dipimpin oleh Ustaz Wiwit. Padanya kami persilakan. Ustaz Madun. Hah? Ustaz Madun. Ustaz Madun. Mana? Madun. pakai Ustaz Yakin turun, Ustaz Sapik tambahin doa Ustaz itu ya. Sambutan dulu kan? Iya, sambutan biasa. Pak Haji sama saya sama itu aja. Lurah. Lurah nggak usah. Pak Haji aja. Pak Haji sama itu aja. Baik. Aja Pak Haji sama yang banyak. Kanit aja. Pak Kanit aja ya.
Riwayat Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tergolong kepada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di yaumul mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita dengarkan yaitu sambutan yang disampaikan oleh BKM Masjid Al-Akhyar, yaitu Al-Ustaz Haji Yunis Derajat. Kepadanya kami serahkan ilahi tafadhal masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadir di tengah-tengah kita para kiai, para guru. Yang pertama Kiai Haji Zaki Umar, Kiai Haji Badar Al-Banjari sebagai guru tetap Subuh Keliling, Al-Ustaz Syafiq Umar, guru tetap yang sudah hari ini, Bapak Lurah Pak Maryam, Bapak Kapolres yang diwakili oleh Kanit Bapak Hilman, yang telah cukup lama tidak hadir. Barangkali jamaah cukup kangen gitu ya. Alhamdulillah saya terpaksa hadir malam hari ini bisa lahir. Alhamdulillah lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ada Ustaz Agus dan para Ustaz yang lainnya yang saya disebutkan namanya satu persatu, yang hormati rasa hormat dan takjub saya kepada semuanya. Para ketua DKM Kecamatan Matraman, para pecinta baginda Rasulullah SAW, teman-teman kita pada negeri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
pada pagi hari ini kita diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Layar dalam rangka kita merayakan atau memperingati lahirnya baginda Rasulullah SAW yang berbarengan dengan kegiatan subuh keliling yang setiap hari Ahad kita laksanakan. Alhamdulillah di atas penuh di bawah penuh, mudah-mudahan menjadikan kita semua. Para jamaah sekalian, saya atas nama pengurus Masjid Al-Hayat juga pengurus dari Kecamatan Matraman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah, terutama warga RW 08 yang telah memberikan donasinya sehingga bisa pelaksananya acara ini dengan baik. Kemudian juga terima kasih saya kepada para donatur yang telah memberikan rezekinya. Kalau Bapak jamaah sekalian perhatikan di Masjid Al-Hayat ini, tahun lalu mungkin masih jendelanya masih jendela kayu, sekarang udah ganti pakai aluminium. Alhamdulillah. Tapi udah ganti. Mungkin kalau para jamaah yang di atas bisa lihat pelakonnya sekarang udah power baru. Kalau kemarin pada bocor-bocor sekarang udah ditutup semua. Kalau lampunya cuma 10, sekarang ada 40 lampu di atas. Alhamdulillah juga tambah AC jadi 3, mudah-mudahan di atas kayak gerahan. Kalau kemarin gerah, sekarang alhamdulillah udah adem kayak gitu. Aman. Nanti kalau masih panas juga, mudah-mudahan ada yang menyumbang 5 AC lagi. Dari jamaah sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang nyumbang. Yang nyumbang perorangan. Karena itu sekali lagi nanti kita baca surah Al-Fatihah kepada para yang menyumbang masjid ini. Mudah-mudahan kalau tahun ini jendela dan AC-nya, mungkin tahun depan apa lagi nih yang berubah gitu ya. Yang ketiga, berita baiknya nanti jamaah sekalian nanti mohon waktu kesabarannya ya, karena ini acara maulid kita persiapkan 2 bulan. Kalau 2 bulan kita siapin acara cuma gini-gini aja nanti kecewa. Jadi mudah-mudahan kalau di kecamatan biasanya di tempatnya ketua di Pak Haji Rahman, sekarang kita acaranya di Al-Hayat. Nanti insya Allah nanti jangan pulang dulu, ada makan nasi kebuli di tempat. Ya. Jadi jangan cuma atas di bawah, nanti tolong siapin sap-sapnya makan kebuli dulu di sini, jangan pulang. Nanti pulang ada teng-tengan lagi, jangan takut, gitu ya. Jadi nanti buat yang di rumah ada teng-tengannya. Jadi karena itu mohon kesabarannya nanti kalau acara jam 7 jangan pada pergi dulu, gitu ya. Saya lagi mohon kesabaran. Itu berita gembiranya buat jamaah sekalian. Berita yang ketiga, yang selanjutnya saya atas nama pengurus DMI sama bendara gitu ya. Kalau nyumbang jangan cuma 1.000-2.000, gocek kayak gitu nantinya. Jangan kasih DMI nambah banyak. Jadi jamaah sekalian, apalagi itu. Saya kira saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir, cukup banyak. Saya kira di luar juga penuh, masih banyak yang tidak kebagian masuk. Jadi sekali lagi mudah-mudahan konsumsinya cukup. Kalau tadi bapak-bapak ada kotak bungkus itu bukan itu cuma buat itu dong Pak, ganjal perut itu cuma roti. Semoga tadi kebagian air jahenya gitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon dibacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum Haji Muhammad Jan bin almarhum Haji Said Ahmad, almarhum Haji Aisyah Gani binti Gani, almarhum Haji Ali Jan binti Haji Said Ahmad, almarhumah Haji Aminah binti Ahmad, almarhumah Haji Muhammad Ilyas bin almarhum Haji Ali Ahmad Subita, almarhum Haji Muhammad Hafiz bin almarhum Haji Muhammad Jam. Saya ulang Al-Fatihah. Satu lagi, nanti insya Allah tausiah maulid akan disampaikan oleh guru kita Zaki Umar. Tadi saya dapat WA, seharusnya tadi ada Kiai Haji Abuya Zainul Ali, namun tadi beliau jam 2 dibawa ke rumah sakit. Jadi kayaknya kecapean, jadi tadinya memaksa saya kemari, tapi kata dokter nggak boleh kemana-mana dulu, dia juga nggak melarang, jangan pergi dulu, sehingga mohon maaf. Jadi yang harusnya penceramahnya ada Abuya Zainul Ali, insya Allah nanti tidak kalah
Gak kalah hebatnya guru kita Kiai Haji Umar. Mohon sabar bapak sekalian ya, mohon sabar ya, tenang aja, kasih guru juga. Dari Pak Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disambungkan Saiful Wilayah Bapak Lurah Kelurahan Pamriam, yaitu Bapak Setiawan Kerbanya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga diberikan Allah SWT atas karunia, hikmatnya, dan hidayahnya yang pada di hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat assalamu alaikum kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya hadir di subuh gabungan ini dan juga sekaligus peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kebersamaan dari beliau dan juga pertemuan di yang berjamaah. Ya, sama-sama menghormati para penceramah kita pada pagi hari ini, dan juga yang saya hormati Pak Ketua DKR selanjutnya, Pak Santri dan sejajaran. Yang saya hormati pengurus sholat subuh gabungan tingkat Kecamatan Matraman, DPI Kecamatan Matraman. Yang saya hormati Pak Kapolsek dan Wakil Pak Kanit Dimas, Pak Irma, seperti Pak RT, Pak Ketua RT dan Bapak Ibu jamaah sholat subuh gabungan yang saya muliakan. Alhamdulillah, salam dari Pak Camat, Bapak dari semuanya. Beliau tadinya dari kemarin sudah konfirm mau hadir Pak Ustaz, tapi satu dan lain pada Pak ini tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan mohon doanya semuanya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara Maulid sudah berulang kali kita mengikuti. Insyaallah di Maulid ini kita akan banyak ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Ya, paling tidak kita pertama kita menambah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan penolong kita dengan sholawat kita juga menambah cinta kita kepada Nabi. Dengan tambahnya cinta kita kepada Nabi, kalau kita mencintai itu kan berarti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, insyaallah kita laksanakan. Ya, yang minimal kita mengikuti apa yang sunah-sunahnya beliau, sholat jamaah seperti ini yang juga mengikuti sunah-sunah yang lain. Terus juga ketika kita sudah menjalani, insyaallah dengan kita melaksanakan ibadah sesuai yang diajarkan Nabi, nanti keimanan kita juga akan bertambah. Mungkin nanti kita juga akan mendengarkan uraian ataupun nasihat dari para penceramah kita, mungkin nasihat dari pemerintahan, sedikit Bapak dan Ibu. Sekarang kita tanggal 27 Oktober, satu bulan lagi kita akan mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami mohon dukungan bantuannya di Kecamatan Matraman ini yang sudah aman kondusif. Mari kita tetap jaga, dan di hari nanti tanggal 27 November Bapak dan Ibu, mari kita datang ke TPS yang masing-masing. Kita ikuti dan kita aktif untuk memilih calon pemimpin daerah khusus Jakarta. Ya, sekarang namanya bukan DKI lagi ya Bapak Ibu, namanya DKJ, daerah khusus Jakarta, karena sudah tidak jadi ibu kota lagi kita. Tapi tidak menutup tetap ya, kota Jakarta akan tetap jadi magnet karena menjadi global city. Berarti mari kita sebagai warga Jakarta tetap berbangga dan tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah khususnya di DKI Jakarta atau DKJ. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin karena sudah waktu, saya kirim bilatan kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sambutan disampaikan oleh Lurah Pamriam, yaitu Bapak Setiawan. Selanjutnya yang kita dengarkan yaitu dari Kapolsek yang mewakili, yaitu Bapak Kanit Mas Hilman Santana. Kepadanya kami silakan. Ilaihi tafadhal masyhur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama serta para lurah dan panitia serta warga masyarakat, khususnya masyarakat Matraman. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil azim. Hari ini kita dapat berkumpul
di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih selalu diberikan kesehatan untuk menjalani hidup agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai pengikutnya insya Allah di yaumil akhir kita dapat berkumpul dengan para alim ulama yang diridhoi Allah SWT. Saya menyampaikan sedikit untuk himbauan, terutama untuk keamanan. Saya sebagai Kanit Dimas yang baru Polsek Matraman, itu Hilman, apabila yang masyarakat membutuhkan, insya Allah kita siap untuk membantu dan memberikan informasi. Terima kasih, saya rasa cukup untuk himbauan. Dan satu lagi, ya untuk mendekati pilkada nanti tanggal 27 November, mudah-mudahan walaupun berbeda pilihan, tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan pemilihan keluarga terjadi perselisihan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sambutan disampaikan oleh Kanit Mas, yaitu Bapak Reftu Ilman. Selanjutnya mari kita dengarkan yang kita nantikan, yaitu tausiah Maulid Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zaki Al-Harsi. Kepadanya kami misalkan ilahi tabadal maksura. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdal. Amma ba'du. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Fadilatul asatidatil muhtarami Asy-Syaikh Al-Hajj Ahmad Bazzar Al-Banjari mata'anallah biduli hayatihi. Akhi Syaqiq Al-Ustadz Muhammad Syafiq mata'anallah bituli hayati, Ketua DMI Kecamatan Matraman Bapak Haji Rahman Iroyo, alhamdulillah hadir di tengah kita. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kekuatan, Allah jauhi daripada penyakit-penyakit. DKM Masjid Al-Akhyar Bapak Haji Lili Sudrajat, juga ada Bapak Lurah Palmeriam, Bapak Kanit, dan juga para tuan-tuan guru yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menyebutnya satu persatu tanpa mengurangi takzim kami kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita doakan terlebih dahulu
Abuya Kiai Haji Zainuddin Ali yang terlalu letih banyak acara sehingga harus beristirahat di rumah sakit. Semoga Allah lekas pulihkan kesehatannya, bisa kembali berdakwah di tengah-tengah umat. Al-Fakir selaku salah satu guru tetap di subuh gabungan. Bapak Haji Lili minta Ustadz jadi badal, numpuk ini, jadi ban serep. Biasanya kalau numpuk juga itunya numpuk, itunya. Hadirin rahimakumullah. Orang yang ittiba selalu mengikut Nabi akan dilimpahkan keberkahan. Keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Orang-orang Yahudi yang hidup sezaman dengan Nabi di Madinah, mereka sesumbar, kami cinta Allah, kami cinta Allah. Al-Quran menyatakan, mereka bilang apa? Orang-orang Yahudi, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami orang-orang yang dicintai Allah. Dia menganggap dirinya orang yang dicintai Allah. Nah, Yahudi yang hidup di Madinah, Allah perintahkan Nabi, kalau betul mereka mengaku cinta kepada aku, suruh mereka ikuti jejak kamu. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian hai orang-orang Yahudi ngaku betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, itu ada syarat, ikuti jejak aku, jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu di dalam Taurat ada nama tertera Nabi akhir zaman, tahu. Ada arisan di atas. Oi. Yahudi, nama Nabi akhir zaman tertera. Saksinya Jabir bin Abdullah. Jabir belum masuk Islam, dia tahu orang Yahudi kalau berperang lawan orang Arab, mereka tawassul sama Nabi. Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uts akhiraz zaman. Ya Allah, tolong kami dengan kebesaran Nabi yang bakal dibangkit di akhir zaman. Saking yakinnya dia tawassul. Tapi waktu Nabi muncul di tengah-tengah mereka, mereka berkelit. Oh, bukan Muhammad itu yang kami maksud. Emang ada lagi nama Nabi Muhammad? Gak ada. Maka jadi syarat itu, ngaku cinta sama Allah dikaitkan, ikuti jejak Rasulullah. Kalau dia menjauhi Rasulullah, ngaku cinta, palsu cintanya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita ittiba, ikuti jejak Nabi, yuhibbukumullah. Jawaban dari syarat tadi, Allah pasti mencintai kamu. Hadirin, hal-hal yang berkaitan sama Nabi itu berkahnya jelas. Contoh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatim. Anas bin Malik, bapaknya Malik meninggal, ibunya Anas Ummu Sulaim. Ini anak yatim umur 10 tahun, dibawa tuh menghadap Nabi, ya Rasulullah, ini anak udah kagak ada bapak, izinkan, biarkan dia berkhidmat kepada engkau. Ngikutin kemana Nabi dakwah. Masih bocah 10 tahun, kemana Nabi dakwah? Dia tukang bawain sendalnya, tukang bawain tempat wudhunya. Itu Anas bin Malik. Sampai usia 20 tahun, 10 tahun mengabdi, berkhidmat kepada Rasulullah. Apa kata Anas? Dari mulai ibuku menyerahkanku kepada Rasulullah, Rasulullah pegang dada.
didoain. Doanya Nabi, subhanallah, keberkahan yang dirasakan oleh Anas bin Malik. Keberkahan diantaranya karena ngeladeni Nabi, kebutuhan Nabi, keberkahan umurnya panjang. Dia termasuk sahabat terakhir yang wafat di Madinah, usianya 93 tahun. Tuh barokah umur. Nggak cukup di situ. Orang-orang punya kebun korma, panennya setahun sekali. Anas bin Malik kebun kormanya panen setahun 2 kali. Berkah karena berkhidmat sama Rasulullah. Dan dia punya anak keturunan, total anak keturunannya 100 orang. Nanti jangan nanya bininya. Kalau maksimal 4 aja berarti per orang bini berapa? Selawe 25. Ya Allah. Itu contoh keberkahan Anas bin Malik. Begitu juga Abu Hurairah. Walaupun masuk Islam belakangan, tapi dari semenjak masuk Islam Abu Hurairah berkhidmat kepada Rasulullah. Keberkahannya apa? Allah anugerahi daya ingat yang kuat. Dia adalah peringkat pertama dari sahabat Nabi yang menghafal hadis di atas 5.374 hadis. Kata Abu Hurairah, saya nggak pernah lupa. Keberkahan ngikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lain begitu cintanya sama Nabi sampai lorong jalan yang biasa dilalui Nabi, Ibnu Umar selalu menempuhnya. Kenapa kau lewat situ? Ini jalan yang biasa dilalui Rasulullah. Ini at-tabarruk bil asar. Ambil berkah dengan bekas-bekasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ini ada seorang sahabat dapat rambut Nabi disimpan, pala pusing ditaruh di kepalanya, hilang tuh dengan izin Allah pusingnya. Coba kira-kira pala kita pusing pakai rambut wiwit. Oh, itu jangan ngomong itu, tambah pusing. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa sih syarat mendapat keberkahan? Itu yang gak kalah penting. Pertama, ikhlas. Kata Habib Ali bin Husain Al-Abbas, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Satu perbuatan yang didasarkan ikhlas karena Allah bakal sukses rampung. Satu perbuatan yang tidak dilandasi niat karena Allah yanhadim, bakal roboh, hancur, berantakan. Ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu seorang caleg datang ke rumah, 2 kali nggak ketemu. Orang saya ngajar terus, ketiga kali ketemu juga. Orangnya udah 76 tahun masih kepengen jadi wakil rakyat. Dia konsultan pajak, datang, Ustaz mohon redonya, saya dapil di Madura, saya nyalek anu-anuan. Ya. Saya jawab dengan mengutip kata-kata Sayyidina, kata-kata Habib Ali tadi. Pak Haji, satu perbuatan yang ikhlas karena Allah bakal rampung sukses. Satu perbuatan tidak didasarkan ikhlas karena Allah berantakan. Salah nggak saya ngomong gitu? Iya. Kenapa? Repot posisi dai kalau didatengin. Kalau iya, dijual nama kita. Kiai Zaki mendukung. Ntar kalau kita bilang kagak, saya kagak mau, ntar salah paham, dia tersinggung. Makanya saya sampaikan, saya ingetin.
Orang anaknya udah ngadu, Ustadz bilangin dong, ayah saya udah tua, punya mau wirid aja zikir, kenapa? Udah umur 76 masih kepengen juga. Anaknya ngomong begitu. Ternyata apa? Emang bapaknya dimanfaatkan sama oknum-oknum. Habis tuh, fulusnya disedot, habis. Jadi, enggak. Ya. Nah, saya nggak lebih jauh deh. Tadi kan udah disinggung oleh Pak Kanit, oleh Pak Lurah, masalah apa tuh? Pilgub itu hak ente sekalian. Tapi ente punya hak buat menyaring. Gak cagup, ente punya hak menyaring. Oh, yang ngatur jelas, bukan Muslim, selesai. Yang ngatur belum jadi aja, program maghrib mengaji hapus. Gua tandain lo, selesai. Saya nyebut nama nggak? Paham nggak lo? Paham bopek dapet diem. Dah, kita balik lagi masalah syarat berkah. Yang kedua, tarkul maksiat. Tinggalin tuh maksiat. Bagaimana mau dapat berkah? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, saya ngadu sama tuan guruku Waqi' tentang buruk hafalanku. Kalau ngapalin susah banget. Dia membimbing aku tinggalkan maksiat. Itu penghambat buruk hafalan, tinggalin maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya nggak dihadiahkan kecuali cahaya nggak dihadiahkan kepada orang yang maksiat. Ketiga, tarkut takabbur, jangan songong. Jangan, apalagi murid dari kagak bisa baca Quran sampai bisa baca, diajarin sama guru. Ini kadang-kadang ada yang model baru melek sama kiai, baru melek sama Habib, lagaknya kayak dia di segala-galanya. Ada yang model begitu. Ya Allah ya Rabbi. Guru yang pernah ngajarin dia dicuekin. Nggak begitu. Jangan sombong. Tuh tekok kopi jahe, nuangin. Mulut gelas merasa lebih tinggi dari mulut teko. Kira-kira dapat nggak tuh kopi? Agak dapat. Guru kalau ngeluarin ilmu, dia dengan tulus keluar tuh yang dia punya. Kalau si murid tawadhu, rendah hati, siap terima. Ini belum mentang-mentang gelas keramik, ngelihat teko jadul, mulut grepesan gitu. Jangan sombong sama guru. Ya. Kita pernah belajar sama guru sedikit banyaknya. Jangan pakai ngomong itu siapa itu? Itu bekas guru gue. Ini yang membuat prihatin kita. Hadirin lihat di medsos. Berapa banyak udah guru honorer negor muridnya anak aparat digugat gurunya. Ada nggak begitu? Kemana adabnya tuh murid-murid sekarang? Kalau zaman saya ngajari madrasah, tiap minggu saya beli garisan kayu patah melulu. Kenapa? Nah, murid banyak baca Quran sekali maju 3. Saya bilang 1 salah 3-3-nya kena. Habis itu tapak tangan blepak. Kalau sekarang kena saya make Komnas HAM. Tapi herannya yang saya kasih pelajaran begitu, malah di kemudian hari orang tuanya bilang, Ustadz terima kasih, kenapa Ustadz nggak ngajar lagi? Saya bilang saya sibuk lagi skripsi kuliah. Dalam hati anaknya gue centilin, bukan diomelin, malah ngarep saya ngajar lagi. Dulu, kalau sekarang bagaimana mau dapat berkah? Ya. Orang tua kepengen anaknya benar, tapi nggak mensupport anaknya hormat sama guru, betul nggak? Nggak bakal dapat berkahnya. Ya. Yang keempat, tarku aklil haram,
ninggalin makanan yang haram, baju yang haram, sumber pendapatan yang haram, nggak dapat berkah. Nabi cerita di zaman Bani Israel ada orang kusut kemusut melakukan perjalanan buat ibadah. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Kagak mustajab doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Halal. Kalau nyomot snack temannya, nah, namanya nyomot, mana ada ikhlas. Ini pengalaman pribadi. Satu maulid, tempatnya saya lupa. Kan Pak Jilili bilang ntar jangan bubar. Nah, senampan. Misalnya senampan berempat. Dia makan sama guru. Kita baru 2 suap. Depan muka kita dikeluarin kantong. Apa dia kata? Kiai, udah kan? Dimasukin. Lah kita nggak bisa ngomong apa dalam hati. Gue baru 2 suap, yang kata udah siapa? Tuh saking pengen ngalap berkah sama guru begitu tuh. Senampan gitu. Nggak ada lagi cerita. Dia pakai ajaran apa? Manjada wajada, yang sungguh-sungguh dapat. Maruk. Ya jangan dong. Ada lagi senampan, buahnya sepiring, kuenya sepiring. Tuh piring bisa terbang. Kita nengok dikit, mana dia tuh buah? Lah kan yang belah sana nampan ada buahnya juga. Tuh, dia tahu saking pengen ngalap berkah. Itu piring guru. Oh. Udah jangan cerita berkat jadi kagak enak. Tinggalin yang haram. Kemudian apalagi syarat mendapat keberkahan? Amalin ilmu. Orang-orang tua kita dulu mungkin ilmunya kagak tinggi, sedikit dia pakai. Biasain memberi, mengambil dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Kita di sini pas di subuh keliling makan pakai tangan kanan. Begitu makan steak, kalau makan steak pisau sama garpu, kita motongnya pakai tangan kanan, pisau kelar dipotong. Nah itu dia. Kan buat megangin Ustadz, buat megangin tuh garpu tangan kiri, tangan kanan kita motong. Udah selesai potong, tetap pakai garpu tangan kanan. Ini motong tangan kanan, makannya tuh lihat tuh. Kenapa jadi gaya barat dipakai? Ya. Siap nggak jalanin sunnah Nabi? Serius. Di Riyadhus Shalihin itu dalam bab makan, kalau pengen dapat keberkahan, itu makanan terakhir dilamotin, tahu? Jilat. Kemudian apa? Tangan jangan dilap sebelum dijilat, karena kamu tidak tahu di jari mana itu ada keberkahan. Kondangan berani nggak gitu? Saya praktekin, almarhumah istri saya ngikut. Diliatin orang, biarin aja jari gue. Dikata apa? Enggak pernah makan. Justru itulah dibalik mindsetnya. Yang jalanin sunnah dikata apa? Jorok, enggak pernah makan. Justru itu suapan terakhir tuh masih ada kuah sisa. Dilatin begini. Ntar praktekin ya, nggak usah diajarin. Masalahnya kebuli, wah bersih tuh, tinggal nyuci doang. Amalin tuh ilmu, biar kata sedikit, ya, apalagi banyak. Yang terakhir, pengen dapat keberkahan, ngajarin ilmu, ya. Ini mad'u nih, objek dakwah. Materi yang disampaikan yang kejangkau sama orang awam, yang hari-hari dipakai. Ajarin tuh fikih biar ibadah kita benar. Ajarin tasawuf biar hati kita benar. Begitu. Ini ngajarin mau tinggi-tinggi. Ngajarin apa? Wah, tafsir, hadis, tapi pakai terjemah. Nah dia sendiri kagak ngerti bahasa Arab.
Anak orok, lapar. Kita niat baik, pengen ngasih makan, kita suapin nasi, kena nggak? Nggak pada tempatnya. Tetap medianya nasi, tapi nih anak belum ada gigi, dibikin bubur tim, disesuaikan. Orang lagi sakit, dibikinin bubur. Kalau yang sehat dewasa, makannya nasi. Itulah dalam kitab hikam disebut iqdamun nasi qabla kamalihim summun qatilun. Pengen memajukan orang, taraf akalnya belum nyambung, bukan menguntungkan, itu racun yang mematikan. Ya, makanya udah pada banyak orang pinternya pinter keblinger katanya. Ntar kita dapat susu ikan, pusing deh. Perasaan di SD ikan kagak ada teteknya. Minum susu ikan. Udah sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Kajian disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Yoman. Selanjutnya yaitu doa penutup disampaikan oleh Kiai Haji Bajarul Qadari. Banyak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi habibika Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. ya habibana sayyidina Muhammad inna natawassal bika li rabbika fashfa' lana 'inda al-mawn al-'azim ya ni'ma rasul tahir. اللهم الشفع بنا بدي عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والوالدين عليه ومن أخيار المحبين والمحبوبين لديه وقارنا به في عرصة القيامة واجعله دليلا لنا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعل غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله. Alhamdulillah. Kita sudah santapan rohani, selanjutnya santapan jasmani yaitu 1 nampan per 4 ya. Girsab 1 nampan per 4. Ya, ada pada depan. Kemudian yaitu pembagian 1 anak yatim secara simbolis. Kami misalkan kepada panitia. Alhamdulillah. Bismillah. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu alladzina Mana Pak nih? Ada di depan. Di depan. Dibagiin nanti WhatsApp di depan tuh Pak. Himbauan kepada segenap remaja Masjid Jamiah Al-Ahyar setelah acara peringatan Maulid untuk tidak meninggalkan tempat terlebih